Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah bertemu kembali hari ini bersama Ibu Kiki, Ibu Hesti, dan Pak Firdaus, yaitu Bapak dan Ibu guru kalian yang mengajar di kelas 3 A, B, dan C. Anak soleh dan soleha, walaupun dalam kondisi daring atau pembelajaran jarak jauh, namun kita harus tetap semangat belajarnya ya. Sebelum belajar dimulai, marilah sama-sama kita berdoa. Anak soleh dan soleha, marilah kita membaca doa belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan karuniakanlah aku kepahaman. Amin. Dan untuk anak yang beragama non-muslim, silahkan berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi kelas 3 hari ini yaitu tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran keempat. Anak soleh dan soleha, marilah kita belajar hari ini dengan penuh semangat ya. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1. Siswa dapat menjelaskan isi pesan yang terdapat dalam dongeng secara lisan dengan tepat. 2. Siswa dapat menyebutkan arti penting meminta maaf kepada sesama manusia sebagai perwujudan pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam lambang Garuda Pancasila. Nah, anak soleh dan soleha, hari ini ada 2 muatan pelajaran yaitu Bahasa Indonesia dan PPKN. Ayo berdiskusi. Dayu, Edo, Siti, dan Beni sedang mendiskusikan sebuah dongeng. Dongengnya menceritakan tentang bunga melati. Nah, di sini ada gambarnya Dayu, Edo, Siti, dan Beni. Bunga melati ukurannya kecil dan berwarna putih, baunya harum dan menyegarkan. Bunga melati digunakan dalam tradisi suku-suku di Indonesia. Setelah berdiskusi, mereka akan memerankan tokoh-tokoh yang ada pada dongeng. Bacalah dongeng berikut ini. Diskusikan karakter yang ada dalam dongeng berikut. Di sini ada dongeng berjudul Bunga Melati yang Baik Hati. Di taman bunga kerajaan, tumbuh berbagai macam tanaman bunga yang bunganya sangat indah. Para putri senang sekali memandang dan menciumi bunga melati. Hal ini menimbulkan kecemburuan dari bunga-bunga yang lain. Putri 1 berkata, "Wah, indah sekali bunga-bunga di taman istana ini." Kemudian Putri 2 berkata, "Hei, lihat bunga melati itu. Warnanya putih bersih dan harumnya semerbak memenuhi taman ini." Putri 1 menjawab, aroma melati memang harum. Aku sangat menyukainya." Kemudian bunga sedap malam berkata, "Aku tak habis pikir, mengapa para putri suka sekali dengan dirimu." Kemudian bunga anggrek juga berkata,
Iya, padahal dirimu berbunga kecil, berdaun besar, dan berbatang keras. Bunga mawar biru juga ikut berkata, walaupun engkau harum, namun mudah layu jika dijadikan pajangan di pas bunga, karena pasti akan terlihat jelek sekali jika sudah layu dipajang di sana. Bunga melati hanya diam dan tetap tersenyum. Senyum yang manis membuat keharuman dirinya semakin merebak. Udara di taman bunga kerajaan bertambah wangi dan bertambah banyak kumbang yang datang. Kedatangan para kumbang yang bertambah banyak membuat semua bunga di taman bunga kerajaan menjadi senang. Mereka pun sibuk menyapa para kumbang dan mempersilakan mengisap sari madu yang ada pada setiap bunganya. Para bunga tentu tidak akan bisa berbunga lagi jika tidak ada kumbang yang datang dan mengisap sari madu mereka. Bunga sedap malam dan bunga yang lainnya kini telah mengerti kenapa bunga melati sangat wangi sekali. Bunga-bunga yang lain meminta maaf kepada bunga melati atas perasaan cemburu mereka. Kini mereka mengakui bahwa keberadaan bunga melati itu justru harus disyukuri. Bunga sedap malam berkata, ternyata aroma harummu mengundang para kumbang datang. Tanpa dirimu, taman ini akan sepi dari kumbang. Maafkan aku, melati. Bunga anggrek pun berkata, aku juga mau minta maaf, melati. Selama ini aku iri kepadamu. Ternyata keberadaanmu sangat bermanfaat untuk kami. Bunga mawar biru pun ikut berkata, selama ini aku juga berburuk sangka kepadamu, melati. Aku minta maaf ya. Lalu bunga melati menjawab, aku sudah memaafkan kalian. Sekarang kita bisa berteman tanpa ada prasangka buruk. Ayo menulis. Tuliskan 5 tokoh yang ada pada dongeng beserta dengan karakternya. Nah, di sini ada 5 tokohnya, kemudian karakter itu adalah sifatnya ya, anak-anak. Yang pertama, tokohnya ada para putri kerajaan, ada bunga melati, ada bunga sedap malam, ada bunga anggrek, dan ada bunga mawar biru. Karakternya, para putri kerajaan itu memiliki karakter penyuka bunga. Kemudian karakter bunga melati itu baik hati, sabar, dan pemaaf. Selanjutnya, bunga sedap malam memiliki karakter iri hati tetapi mau meminta maaf. Selanjutnya, bunga anggrek memiliki karakter kerap meremehkan. Meremehkan itu merendahkan ya, merendahkan orang lain, tetapi dia mau meminta maaf. Dan terakhir, bunga mawar biru memiliki karakter berburuk sangka, tetapi dia mau meminta maaf. Nah, anak soleh dan soleha, karakter bunga sedap malam, bunga anggrek, bunga mawar biru ini tidak boleh kita ikuti ya, yang jelek-jeleknya seperti iri hati, kerap meremehkan orang lain, dan berburuk sangka. Tetapi karakter yang dapat kita ambil yaitu jika kita salah maka kita harus meminta maaf. Dan karakter dari tokoh bunga melati itu harus kita ikuti ya, harus kita contoh. Kita harus memiliki sifat baik hati, sabar, dan pemaaf. Ayo bercerita. Salah satu manfaat tumbuhan adalah untuk keindahan. Di rumah Dayu banyak bunga yang ditanam dalam pot. Dayu senang merawat bunga-bunga dalam pot. Suatu hari Dayu sedang merasa bingung. Ia telah memecahkan pot bunga kesayangan ibu. Ia ingin meminta maaf kepada ibu tetapi takut dimarahi. Seperti yang terlihat pada gambar berikut. Ini banyak tanaman. Jadi tanaman itu selain sebagai sumber makanan,
selain sebagai obat-obatan, tanaman juga sebagai keindahan. Nah, bunga-bunga di sini memiliki manfaat sebagai keindahan yang dapat dipajang. Dan ada gambar Dayu sedang memecahkan pot ibu. Apa yang harus dilakukan Dayu? Nah, bagaimana seharusnya Dayu bersikap? Pernahkah kamu melakukan kesalahan? Apa yang kamu lakukan saat setelah melakukan kesalahan? Benar, ketika kita melakukan kesalahan sebaiknya untuk meminta maaf. Sebaiknya kita meminta maaf. Manfaat dengan meminta maaf, kita akan merasa lega. Hubungan dengan orang lain akan tetap baik dan terjaga. Untuk meminta maaf diperlukan sebuah sikap keberanian. Anak-anak pemberani akan meminta maaf jika telah melakukan sebuah kesalahan. Berani berbuat, maka harus berani bertanggung jawab. Manfaat tumbuhan selain memberikan oksigen juga sebagai tempat berteduh. Di bawah pohon yang rindang, kita akan merasa segar dan sejuk. Kita dapat terlindung dari sengatan sinar matahari. Dayu dan teman-teman di kelas 3 melakukan kegiatan olahraga. Lapangan di sekolah Dayu cukup teduh karena ada beberapa pohon rindang di sekitarnya. Nah, itu ya anak soleh dan soleha, manfaat pohon untuk manusia sebagai tempat berteduh dan kita akan merasa segar dan sejuk. Alhamdulillah, demikianlah pemaparan materi hari ini. Maka sekarang anak-anak kerjakan tugas yang akan Ibu berikan. Hari ini ada 2 tugas, yaitu tugas pertama, bahasa Indonesia. Jawablah pertanyaan berikut ini berdasarkan dongeng Bunga Melati yang baik hati. Nah, jawabannya ada pada dongeng Bunga Melati ya yang sudah anak-anak baca. Nomor 1, mengapa para putri senang memandang dan mencium bunga melati? Nomor 2, bunga apa saja yang iri dan cemburu pada bunga melati? Kemudian nomor 3, bagaimana karakter bunga melati? Nomor 4, bagaimana karakter bunga anggrek? Dan nomor 5, bagaimana karakter bunga mawar biru? Selanjutnya, tugas kedua yaitu muatan pelajaran PPKN. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar. Nomor 6, ketika melakukan kesalahan sebaiknya kita titik-titik-titik. Nomor 7, untuk meminta maaf diperlukan sikap titik-titik-titik. Nomor 8, manfaat kita meminta maaf adalah titik-titik-titik. Nomor 9, Dayu memecahkan pot bunga milik ibu. Yang harus dilakukan Dayu sebaiknya titik-titik-titik. Dan terakhir nomor 10, berani berbuat, harus berani titik-titik-titik. Baiklah anak-anakku semuanya, materi pembelajaran keempat hari ini telah selesai dengan mengucapkan kata Alhamdulillahirobbilalamin. Selesai sudah materi hari ini, yaitu subtema 1 tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Mudah-mudahan ilmu yang didapat hari ini bisa bermanfaat dan dapat diamalkan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.